Nah jadi gini, di balik dinding laboratorium rahasia yang tersembunyi itu, Orochimaru memang berdiri dengan sangatlah mengesankan di baliknya. Ya logikanya seperti itu dengan apa yang telah diciptakan di Ratu Blue Vortex-nya. Maka karya itu melampaui batasan manusia loh. Mitsuki salah satu wadah contohnya. Manusia buatan bukan sekedar eksperimen biasa. Tubuhnya menyimpan gabungan sel Hashirama sepertinya. Intisari Zetsu atau sesuatu yang lebih gelap lagi. Potongan misterius dari pohon dewa yang dicuri diam-diam saat perang ninja keempat. Bisakah seperti itu? Ya bisa aja, namanya Orochimaru. Di kona yang damai itu Mitsuki berusaha menemukan jati dirinya, sementara bayang-bayang sang pencipta terus mengikutinya kan. Hingga fase awal seperti itu penggambaran Mitsuki. Di Ratu Blue Vortex kemampuannya itu meningkat secara gila-gilaan. Sage modenya tersebut tuh sudah menjadi lebih sempurna lagi, dan itu semuanya memang tak lepas dari bayang-bayang ayahnya Sannin Orochimaru. Well, bagaimana kedepannya tentang Mitsuki itu sendiri dan bagaimana rencana dibalik penciptaannya, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi seperti ini nakama, Orochimaru itu memanglah jenius dan semua orang pasti tahu tentang hal itu. Ciptaan eksperimennya lahir dari niatan jahat dan juga buruknya. Tapi dari situ dia mendapatkan pengetahuan luar biasa kan. Nah di Boruto sendiri dia telah menciptakan Mitsuki di awalnya. Makhluk yang bukan manusia dan punya sel-sel yang memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari hubungannya dengan Hashirama, Zetsu putih, struktur genetik Orochimaru itu sendiri. Apalagi dengan keadaan dan kebangkitan sempurna Sage mode tersebut di fase 2 Blue Vortex dewasanya sekarang. Latar belakangnya menarik dikulik tuh. Jujur aja ya, penciptaan Mitsuki itu jauh lebih dalam dari yang diperlihatkan di animenya. Ini adalah ciptaan terbesar dari Orochimaru sejauh ini. Gila sih memang gimana Orochimaru bisa dulunya yang menjadi villain itu sekarang jadi terlihat baik kan. Dalam tanda kutip sendiri itu dia mungkin masih menyembunyikan taringnya. Tetap saja kita nggak bisa melupakan bagaimana eksperimen-eksperimen gila dari sang Sannin itu sendiri. Dia selalu mengorbankan permainan nyawa dari seseorang loh. Kita tahu ya nakama bahwa keinginan terbesarnya di Naruto dahulu adalah mengetahui semua jutsu. Tapi dia itu sadar betul kalau umur manusia itu terbatas dan gak cukup panjang buat mencapai pengetahuan sebanyak itu. Jadi langkah pertamanya adalah mencari cara agar tidak mati seperti manusia biasa. Karena semua yang dia bangun, semua pengetahuannya akan sia-sia kalau dia itu mati secepat itu kan. Makanya nakama dia melakukan sebuah kekejaman yang kita tahu, mengembangkan metode-metode yang mengambil alih tubuh orang lain atau semacamnya. Meski dia sudah melakukan banyak hal buruk, dia nggak dihukum mati setelah perang ninja karena ngebantu memanggil para Hokage Edo Tensei kan. Mungkin itulah alasannya. Tapi di Boruto kalau mau nonton animenya kelihatannya banget ya para shinobi tetap jelas mengawasinya. Di sana itu mereka tetap memantau markas dan tempat persembunyian dari sang Sannin ya, menunjukkan bahwa sampai sekarang itu Orochimaru masih jadi objek pengawasan karena tetap menimbulkan kecurigaan pula. Sangat wajar sih, karena kalau dia ingin menciptakan sesuatu yang berbahaya, gak ada yang tahu sama sekali. Sama seperti yang dia menciptakan Mitsuki kala itu, gak ada yang tahu sampai akhirnya ketahuan dan muncul sebagai manusia buatan. Jadi kalau kita kira Orochimaru sekarang cuma jadi orang tua dari generasi lama yang gak berbuat apa-apa, kayaknya memang salah besar tuh. Dia masih terus bereksperimen, apalagi di era Otsutsuki. Hidupnya memang untuk mencari pengetahuan. Pencariannya ngebawanya ke penciptaan tubuh yang sempurna, bahkan lebih sempurna dari tubuh manusia. Sangat menarik sih dia dibandingkan dengan Amado dan juga era Otsutsuki itu nanti si Orochimaru itu. Ini lebih penting lagi untuk dijelaskan karena berkaitan dengan penciptaan Mitsuki di Boruto. Dengan apa yang Obito lakukan oleh itu dan juga kaitannya dengan para biji sendiri, Mitsuki punya tubuh yang jauh lebih kuat dari yang kita kira. Bahkan kemungkinan dia punya bagian dari sel Hashirama loh, tapi dengan cara yang berbeda. Itu melampaui Obito nih sepertinya. Sebelum menciptakan Mitsuki, Orochimaru sebenarnya sudah menciptakan tubuh buatan lain bernama Lock kakaknya.
Proses itu awalnya Orochimaru mencoba menciptakan makhluk yang sempurna, bukan cuma dari segi kekuatan besar, tapi Law adalah versi tua dari Mitsuki. Setelahnya Mitsuki lahir dan berhasil menciptakan kekuatan yang Orochimaru impikan sejak awal, yaitu dari mode Sannin. Baru pada percobaan ke-6 dan versi lebih tua, Mitsuki berhasil mencapai transformasi tersebut. Orochimaru memang sudah menciptakan Mitsuki dengan tujuan agar bisa langsung ngebangkitan kekuatan itu ya. Kekuatan yang bahkan Orochimaru sendiri belum pernah capai di sana. Alasannya adalah karena bahan yang dia gunakan untuk menciptakan Mitsuki. Orochimaru bilang sendiri bahwa dia menggunakan modifikasi genetik tingkat tinggi dan nama Mitsuki berarti wadah ular. Mitsuki juga punya kemampuan regenerasi yang sangat baik pula loh. Cara Orochimaru menciptakan Mitsuki itu memicu banyak teori tentang sel Hashirama kan. Memang bisa jadi ada sedikit bagian dari sel tersebut. Kita ingat ya, di anime ada adegan di mana Mitsuki menyerang seorang yang tubuhnya murni terbuat dari kayu, jelas dari sel Hashirama kan. Saat Mitsuki menyerang, ularnya miliknya itu menelan kayu-kayu tersebut, tubuhnya sempat terpengaruh pula. Nah, tapi disitulah hal menarik terjadi. Sel-sel Hashirama biasanya membunuh orang karena tidak bisa dikendalikan dan tubuh tak kuat menahannya. Tapi Mitsuki hanya sakit sebentar dan sistem imun tubuhnya itu cukup kuat untuk bertahan. Fragmen kayu itu pun bisa dikeluarkan tanpa efek jangka panjangnya. Nah, nggak ada efek samping dari sel Hashirama ya. Bahkan tubuh Mitsuki itu dijadikan model penyembuhan untuk seorang gadis yang hampir mati karena terinfeksi sel tersebut. Jadi jelas banget di Boruto Mitsuki bisa menahan efek dari sel Hashirama. Tubuhnya sangat adaptif, bahkan bisa mengaktifkan transformasi secara alami. Sesuatu yang bahkan Orochimaru tidak bisa lakukan meski sudah dapat bantuan sangat besar. Di manga juga ada bagian tentang versi tua Mitsuki yang menyebutnya adanya benih yang ditanam Orochimaru untuk menciptakan mereka. Ini bisa diartikan sebagai sebuah DNA nakama. Karena dibilang ya, menanam benih untuk menciptakan Mitsuki bahkan bisa jadi itu adalah bagian dari pohon dewa yang diambil Orochimaru tanpa diketahui siapapun. Ya, teknik ularnya memang bisa mengelabui semua orang sih. Itu bukan hal yang mustahil mengingat ini Orochimaru. Dia menyebut Mitsuki sebagai anaknya kan, bukan karena hubungan darah, tapi karena Mitsuki adalah ciptaannya. Ada banyak hal yang berkaitan dengan genetika di sini. Lihat saja bagaimana Orochimaru bisa regenerasi lengannya dengan hitungan detik. Kemampuan ini bahkan lebih cepat dan lebih hebat dari Jinchuriki yang bisa menyembuhkan diri. Regenerasi ini sangatlah instan. Orochimaru pasti melakukan lebih banyak eksperimen selama bertahun-tahun. Karena dulu yang nakama di era Naruto, dia nggak punya kemampuan secepat itu. Nah, disinilah semuanya berubah. Hubungannya dengan penciptaan tubuh barunya kemudian digunakan menciptakan Mitsuki kan. Jika seperti itu, semuanya bakalan lebih menarik lagi. Bahkan Tobirama pernah bicara soal ini pada Naruto. Saat dia dihidupkan kembali untuk ngebantu Sasuke dan menghidupkan para Hokage lainnya, mereka butuh tubuh untuk menampung roh para Kage. Orochimaru pun meminta Jugo untuk menyalurkan kekuatan Senninnya yang terkutuk ke Sasuke agar bisa menarik para Zetsu putih yang dipasang Obito sebagai mata-mata. Nah, Orochimaru tahu soal mereka karena sifat mengambil kembali cakranya dari Kabuto. Semua informasi ikut berpindah kepada dirinya. Saat ngebantu Sasuke, dia tidak hanya mengembalikan lengannya yang dulu tersegel oleh dewa kematian, tapi juga meninggalkan tubuh lamanya dan pindah ke tubuh Zetsu putih. Bayangkan nakama, Orochimaru mengambil alih tubuh Zetsu putih seperti itu. Makhluk yang tidak muncul sembarangan dan dibentuk dari kombinasi cakra dari era masa lalu. Menurut Obito, Zetsu putih diciptakan dari cakra 7 biju pertama yang disegel ke dalam patung iblis Gedomasu tersebut. Itu bakalan seru tuh. Setelah Kabuto menangkap Yamato, dia meneliti DNA Hashirama dan Yamato untuk memperkuat Zetsu putih ya. Zetsu yang Orochimaru ambil sudah diperkuat dengan sel Hashirama dan cakra biju sendiri. Itu menjadikannya tubuhnya lebih sempurna, lebih baik dari tubuh manusia manapun yang pernah dia cari. Akhirnya dia mendapatkan struktur tubuh baru. Bahkan saat membangkitkan Hokage dan juga Tobirama mencoba menyerangnya, Orochimaru itu jelas bisa menahannya ya. Dia sendiri bilang tubuhnya saat itu sebagian besar berasal dari sel-sel saudaranya Hashirama. Dia berhasil menahan Tobirama dalam mode Edo Tensei yang notabene dialah sang pencipta teknik itu awalnya. Saat itu tubuh Orochimaru bukan tubuh lamanya lagi. Genetikanya sudah bergabung dengan tubuh Zetsu putih. Dia sudah memiliki bagian dari sel Hashirama pula. Selain itu nakama, memahami ini penting banget untuk mengerti bagaimana Mitsuki itu diciptakan ya. Karena Mitsuki itu adalah putra dari ciptaan terhebatnya. Saat Boruto ini bisa regenerasi lengannya, kemungkinan besar ini hasil dari semua hal itu terjadi. Dengan kata lain di sini, jika Orochimaru memiliki bagian dari Hashirama, tubuh Zetsu putih yang juga berasal dari biju ini, dia memakai genetikanya sendiri untuk menciptakan Mitsuki. Sudah jelas hasilnya luar biasa, tapi kemungkinan dia juga menambahkan sesuatu yang lain. Meski hanya dengan DNA-nya saja, Mitsuki sudah jadi makhluk di atas rata-rata.
Dia mungkin tidak dibuat hanya dari sel Hashirama, tapi dari campuran berbagai DNA yang sudah Orochimaru kumpulkan lagi. Kalau dia punya sel-sel Hokage pertama di labnya itu, kita pikir dia nggak akan pakai buat ciptaan terhebatnya? Rasanya mustahil ya. Seperti yang sudah dibilang, pasti ada sesuatu kejutan lagi. Karena Mitsuki bisa mencapai transformasi Sennin, sementara tubuh Orochimaru sendiri tidak bisa di sana. Makanya disebutkan juga sebelumnya tentang teori bahwa Orochimaru mungkin mencuri bagian dari pohon dewa setelah perang ninja keempat dan meliti bagian itu. Bahkan ya kemarin dimangan disebutkan tentang benih yang dia tanam untuk menciptakan Mitsuki dalam versi lainnya. Bisa jadi istilah benih itu merujuk pada penelitian yang dia lakukan. Orochimaru pernah mencuri tanduk dari biju ekor 8 dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Bukan hal aneh kalau dia juga menjadi bagian dari pohon dewa saat perang besar di masa lalu sendiri. Pohon dewa itu terbentuk dari cakra biju menjadi jubi lalu menjadi pohon. Isinya benar-benar cakra murni. Asal-usul Mitsuki bisa jadi adalah gabungan dari DNA Orochimaru yang sudah menyatu dengan Hashirama, tubuh Zetsu putih, dan mungkin bagian dari pohon dewa. Yes, menghadapi Ego Jubi sekarang ini, era para Shinju, sepertinya Orochimaru juga akan tersenyum untuk mengawasi Mitsuki melawan pertempuran dengan Ryu. Dan kemarin Ryu juga sudah meledak sementara Mitsuki sempat menggunakan Sagi mudenya kan. Segalanya kian menjadi seru aja tuh. Jadi kalau mau disimpulkan nakama, mengungkapkan bagaimana Mitsuki bukanlah manusia biasa melainkan ciptaan paling sempurna Orochimaru bukanlah sesuatu yang biasa. Itu luar biasa sekali cuy. Nah, kita ingat bagaimana eksperimen gila yang memadukan berbagai elemen genetik luar biasa itu. Mitsuki kemungkinan besar memiliki DNA Hashirama, struktur tubuh Zetsu putih, bahkan fragmen dari pohon dewa. Segalanya kian menarik tentang Mitsuki kedepannya di fase luar biasa, di fase dewasanya ya. Bagaimana kerja kerasnya itu nanti ngebantu Boruto dalam cerita Two Blue Vortex-nya. Semangat kamu untuk menantikan bagaimana Mitsuki itu berlanjut. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex tentang bagaimana penciptaan Mitsuki. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.